kembali lagi bersama kami di Podkebi, podcastnya YapKesbi. Bersama saya sebagai host Intan Sri Febriani. Wah, kali ini kami bakal bawain topik yang pastinya anak muda lagi pada bicarain nih. Tentang kuliah itu penting gak sih? Dan apakah kuliah jadi jalan ninja satu-satunya buat mencapai kesuksesan? Sekarang kan kita bisa sukses lewat TikTok, konten, bebas aja deh, random gitu kita bisa sukses. Dan itu tuh bikin kita mikir, emang kuliah itu bisa jadi jalur sukses satu-satunya ya? Dan buat apa sih gue capek-capek kuliah kalau nggak kuliah juga bisa sukses? Jangan pikir kayak gitu dulu, karena kuliah itu bisa kasih kalian hal seru lainnya. Misalnya bisa bikin relasi ya Pak ya. Dan tentunya juga kita di kuliah itu dibina untuk siap kerja. Tapi di mana sih Pak kuliah yang kayak gitu? Kalau rekomendasi sih di Politekes YapKesB pasti. Oke, sekarang Bapak boleh dong kenalin dulu Bapak ke teman-teman Podkebi. Oke, perkenalkan nama saya Bapak Nurman Sulaiman, kebetulan staf dari Politekes YapKesB. Mungkin itu aja ya, Dea. Oke. Manggilnya apa nih? Mau apa Bapak nyamannya nih? Oh, Intan aja ya, berarti nama aja ya, langsung gak apa-apa ya. Oke, boleh Pak. Nah, tentunya pasti bahasannya seru banget ya. Nah, jadi teman-teman boleh siapin dulu kopinya sambil rebahan juga boleh banget. Karena ini pastinya berguna banget buat teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana ya, atau bahkan mau kuliah atau enggak. Nah, ini tuh pasti cocok banget, jadi wajib dengerin sampai selesai. Oke. Nah, Bapak, sesuai tadi yang aku bilang nih Pak. Nah, kan kuliah itu penting banget. Kalau Bapak misalkan mikir kalau Bapak gak kuliah, hidup Bapak tuh bakal gimana sih? Akan susah. Karena gini ya, kalau misalkan untuk kuliah sendiri sebenarnya kembali lagi ke orangnya sih. Karena sekarang sangat lebih dituntut banget ya dari masalah pendidikan ya. Karena emang biarpun ada dari SMA atau SMK, ya posisi kebanyakan ya emang harus ada menindaklanjuti ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Iya Pak, soalnya kan sekarang tuh harus ditanya gelar apa, lulusan apa itu, gitu ya. Karena itu lebih identik detail untuk gambaran secara pribadi sih. Kalau keahlian dan pengalaman mungkin bisa mengikuti ya. Iya betul. Gitu. Biasanya posisi jabatan pun suka rebutan gitu. Nah gitu, karena diposisikan dengan lulusan minimal apa gitu kan, D3, minimal S1 gitu. Biasanya gitu ya. Kalau untuk posisi jabatan yang lumayan tinggi ya gitu ya. Gitu. Nah Pak, kan banyak orang yang bilang kalau kuliah itu investasi gitu ya. Tapi banyak Gen Z juga nih yang bilang, kalau saya lagi scroll TikTok gitu, suka bilang gini nih, katanya kuliah mah itu cuma nganggur 4 tahun dengan gaya aja gitu. Menurut Bapak itu bagaimana sih gitu? Kalau itu sih karena sekarang udah era digital dan ini emang posisi sebenarnya sangat dirisaukan sih gitu kan. Dirisaukan kenapa? Dengan biarpun sekarang media sosial banyak dan bisa menghasilkan uang, tapi tetap sih kalau misalkan untuk gelar itu diutamain gitu. Jadi biar tidak mentok banget gitu kan, ketika sudah lulus SMA nanti sudah apalagi jenjang karirnya itu sudah habis oleh waktu. Ya mungkin waktu pun akan sempit gitu. Biasanya apalagi umur misalkan nih nganggur setelah lulus sekolah SMA 3 tahun 4 tahun kan berarti umur tuh udah lumayan agak tua kan. Apalagi spesifikasi sekarang pekerjaan itu paling maksimal tuh 35 tahun deh. Betul. Rata-rata misalkan kalau di pabrik suka 25 gitu ya. 25. Apalagi lulus SMA gitu. Tentang umurnya sampai segitu. Sisanya nanti diganti lagi yang lebih muda, ketika yang butuh lebih fresh pun, gitu ya. ada masuk ke universitas kayak yang terbuka gitu kan, tapi kan kurang cuma teori aja gitu ya yang didapat. Gitu. Nah pastinya menurut Bapak apa sih keunggulan dari YapKesbi dibandingkan dengan kampus yang lain dalam hal mencari gitu, bukan hanya teori gitu, jadi menyiapkan kita dalam bidang pekerjaan gitu. Kan gini ya, mungkin sebelumnya saya kasih tahu dulu ya untuk
audiens apa penggemar podcast Siap Kesbi ya? Iya, podcast Mungkin dari kayak Politekes Siap Kesbi ini kan ada beberapa prodi kan, dan ada beberapa gelar yang emang posisi kayak D3 kebidanan, terus D3 keperawatan, D4 sama profesi. Profesi ya. Iya, profesi. Terus ada yang baru juga sekarang kan udah ada farmasi. Iya. Nah mungkin kan itu sesuai apa yang mereka minat. Terus kalau dari unggulan di PSB sih alhamdulillah relasi di luar sana sudah lumayan banyak. Dari segi rumah sakit swasta maupun negeri itu udah sangat dikenal lah ya PSB gitu kan. Jadi peluang-peluang buat kayak bekerja atau misalkan melanjutkan ke jenjang yang mungkin ibaratnya cukup dulu deh D3 misalkan, D3 keperawatan, mau kerja dulu, kita bisa merelasikan ke rumah sakit atau misalkan ke puskesmas yang ada di Sukabumi gitu. Soalnya sudah lumayan dikenal berarti ya. Iya, sudah dikenal. Terus dari masalah praktek dan teori lebih dibanyakan praktek. Jadi lebih banyak mencari pengalamannya. Jadi ketika sudah lulus di APSB sudah siap tarung gitu. Iya, betul. Kalau dari segi keunggulan nih APSB itu punya keunggulan apa aja sih, Pak? Keunggulannya ya kalau dari masalah fasilitas ya kayak gedung alhamdulillah milik sendiri. Terus dari waktu perkuliahan fleksibel. Pasti dong kayak Intan juga. Cari waktu yang emang fleksibel banget, bisa diatur, bisa nego sama dosennya kan. Terus dari memiliki kurikulum yang standar yang emang udah di atasnya diatur. Terus dari laboratorium kebidanan sama perawatan kita punya juga gitu kan. Terus fasilitas yang lain kayak misalkan Intan nih sekarang punya bakat kayak gini kan, ini udah fasilitas Politekes. Alhamdulillah sedikit-sedikit ya kita untuk mengikuti mengembangkan mahasiswa sama mahasiswi gitu. Berarti yang suka berorganisasi ada BEM, HMJ, bisa suka keluar juga gitu ya, banyak berorganisasi dengan kampus-kampus yang lain juga. Ada juga kita kan ada ruangan yang tempat khusus bener-bener boring nih atau apa, kita punya fasilitas, ada ruangan perpustakaan gitu. Bukunya juga seru-seru tentunya ya Pak ya. Seru, dan alhamdulillah koleksian kita agak sedikit-sedikit juga bertambah. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang misalkan masih bingung ya kuliah di mana gitu, misalkan nyari di daerah Sukabumi yang nyaman gitu tempat kuliahnya, boleh ke APSB. Misalkan suka ngobrol-ngobrol nih, kayak aku nih suka ngobrol gini. Nah, gimana? Bisa nih nanti gabung sama Podkebi yang suka berorganisasi, nanti bisa gabung sama BEM sama HMJ ya Pak ya, gitu. Tentunya bakatnya bisa dikembangkan. Saya gini untuk dari masalah isi ya PSB aja kan menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menyelenggarakan Tridharma. Terus perguruan tinggi di tingkat nasional pada tahun 2030. Jadi berarti kan 5 tahun lagi tuh visinya. Masih ada waktu untuk mengejar itu ya Pak ya. Dan misi-misinya pun kan ya PSB ya sangat bagus lah gitu kan. Itu gambaran untuk posisinya ya apa yang kita pengen tuju kan. Salah satunya kan misinya menyelenggarakan pendidikan kesehatan berbasis kompetensi yang mampu menjawab tuntutan masyarakat, keilmuan dan teknologi secara nasional. Jadi kita juga biarpun di bidang kesehatan tapi secara nasionalnya ya kita sudah dikit-dikit sudah mengikuti eranya gitu kan. Apalagi sudah mau misalkan 2025 kan. Jangan semakin berkembang ya Pak. Iya, pasti berkembang gitu. Nah, kata orang kan kuliah di APSB itu gak cuma teori doang ya Pak ya. Nah, contohnya tuh kayak gimana? Soalnya kayaknya teman-teman SMA penasaran nih gitu. Gimana sih kuliah gak cuma teori doang gitu? Jadi enggak teori doang tuh karena dari kurikulumnya itu di prodi, tiap prodi itu diwajibkan untuk mahasiswa bermasyarakat, pengabdian bermasyarakat. Jadi kita juga di lingkungan sekitar dan lingkungan ya Kota Sukabumi khususnya bekerja sama dengan kayak di kelurahan, di desa untuk terjun langsung ke lapangan untuk ya mungkin ada kegiatan pembantuan kader posyandu, terus pengecekan kesehatan gitu. Jadi kita di sini memberikan ruang untuk mahasiswa tidak hanya di kelas terus gitu kan. Jadi biar
nggak jenuh gitu. Nggak boring ya, misalkan berkutat sama buku, Iya. gitu, PPT, makalah, nggak gitu terus ya Pak ya. Karena dari atasan pun menjunjung untuk ke mahasiswa tuh apa ya? Jadi biar tidak ibaratnya monoton di kelas, jadi biar punya pengalaman, makanya kurikulum kita memberi ruang terlalu banyak. Yang banyak itu di prakteknya gitu. Jadi udah siap nih gitu kan. Kebetulan saya juga kemarin waktu semester sebelumnya di Asipa itu. Di Asipa ya. Iya. Mencoba di pertama di ruang Mina itu sama dewasa, lalu di ruang anak gitu. Jadi meskipun baru waktu itu tingkat 2 ya, tingkat 2 semester awal itu. Tingkat 2 baru setahunan kan? Iya gitu. Tapi udah mulai mencoba gitu, udah ke pasien secara langsung. Terus jadi, gimana kalau udah pasti coba? Pas udah dicoba pertama sih takut gitu. Gimana ya, takut gak bisa gitu. Biasanya kalau suntik-suntikan sama temen, misalkan komunikasi sama temen, komunikasi terapeutiknya gimana sih gitu. Suka nyoba sama temen gitu. Sekali ewang lah gitu. Kalau itu aduh gimana ke pasien, gimana ya gitu. Takutnya teh mereka nggak welcome gitu, takut judes gitu. Ternyata kalau udah langsung terjun ke sana, mereka seru-seru kok gitu. Asal gimana kita pembawaannya gitu. Nanti kalau misalkan kitanya enjoy, kitanya juga baik gitu ke pasiennya gitu, kitanya ramah gitu, nanti pasien juga pastinya bakalan ramah gitu. Nah itu kan tujuannya dari Project Siap KSB. Jadi nanti waktu kita kerja insya Allah nggak awkward banget ya Pak gitu. Nggak ibaratnya nggak kaku banget ngerasa waduh nggak punya pengalaman nih atau misalkan apa, tapi insya Allah kita tekanin lulusan dari mahasiswa ini untuk mempunyai pengalaman. Gitu. Iya. Apalagi kan nanti katanya kalau udah tingkat 3, menurut kakak tingkat ya yang sudah Intan tanyakan gitu, katanya ada yang ke jompo juga, ke lansia gitu. Dan lulusannya pun alhamdulillah semua pada sukses. Terus satu lagi Tan, untuk program di SPG juga menawarkan untuk berangkat ke luar negeri Tan. Ke luar negeri. Ya, ke Jepang. Keren banget ya. Katanya kan kalau Gen Z itu mau cepat kaya ya Pak ya. Kalau ke luar negeri bisa cepat kaya. Iya, gajinya bisa 2 digit ya Pak ya berarti. Bisa. Insya Allah tuh aman teman-teman. Kita ada program untuk lembaga pendidikan ke luar negeri. Jadi bekerja sama dengan perusahaan. Jadi lulusan yang FKSP yang tahun ini bisa untuk mendaftar ke luar negeri, yaitu khususnya di Jepang. Iya gitu. Jadi teman-teman tuh yang mau ke luar negeri, yang mau cepet kaya, boleh ke FKSP dulu masuk ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia tuh Jepang, kalau di luar negeri Jepang. Iya, betul Pak. Buatan orang Jepang Pak. Nanti mudah-mudahan Intan berangkat ke Jepang. Amin ya Pak ya. Kan katanya nih Pak, kalau milih kuliah itu kayak milih jodoh katanya. Pernah ada orang yang bilang kayak gitu. Nah, kenapa sih gitu ya KSB harus jadi pilihan atau harus jadi jodohnya siswa-siswi SMA yang sekarang gitu? Kalau sekiranya jodoh itu semua sebenarnya udah ditakdirin ya. Pasti mahasiswa pun dalam arti geretakan hatinya, apalagi ibaratnya ada niat untuk menanyakan seperti apa langsung ke KSB, atau misalnya datang langsung, atau misalkan kita bisa juga di Instagram. Terus rekan-rekan yang emang dulu ya mungkin pasti jodohnya udah waktunya di sini. Iya. Kebetulan sekarang juga udah buka kan Pak pendaftaran? Udah, kita buka pendaftaran udah dari bulan kemarin tuh November, belum beasiswanya kan. Kita ada pendaftaran yang khusus untuk mahasiswa yang emang pintar, cerdas, yang emang berkompeten, yaitu di beasiswa di November kemarin sampai Februari. Tapi masih ada slot yang emang kalian kalau yang merasa ini ya sok dari sekarang daftar. Terus kalau misalkan dari yang reguler dan ini sampai nanti bulan Agustus tuh teman-teman, waktunya masih banyak. Kalau misalkan merasa wah di SMA aku pinter nih gitu ya, nilai rata-rata siswanya semua ditanggung biaya kuliah. Pokoknya langsung aja coba tanya-tanya gitu. Kalau misalkan kalian bingung, boleh DM ke IG KSB atau ke Podkebi juga Instagramnya bisa. Apa? Instagramnya boleh disebutin sama Intan tahu? Instagram Poltekkes Siap KSB. Iya. Kalau Podkebi, Podcast Siap KSB. Boleh langsung aja teman-teman ya di DM kalau misalkan bingung gitu. Kayak misalkan
misalkan, iya aku mau ke Yapkesbi, lihat misalkan di Dan nggak usah Instagramnya gitu. malu-malu sebenarnya. Iya. Kalau misalkan ini ya kita datang ya ke alamatnya ya di Jalan Subang Jaya. Iya, di Jalan Subang Jaya. Tinggal naik Ciawi Pasir. Ya, gitu. ya sekarang kan tinggal ketik Google Maps. aja di handphone, Iya. ya udah pasti. Yang penting, apalagi Gen Z kan udah mulai tidak bisa lepas dari handphone ya, Betul. mungkin tinggal langsung aja ketik gitu. Iya. Mungkin nanti bisa tulis di bawah juga ya, dan Alamatnya siap, alamat lengkapnya. Instagramnya, jadi biar lebih mudah. Gitu. Iya, buat teman-teman adik-adik SMA yang mau ke Yapkesbi ya Pak. Iya, ya. gitu. Nah Bapak, aku juga nih kepo nih, kan Bapak kebetulan di perpustakaan kerja ya, Iya. gitu. Kalau di perpustakaan kan misal suka ada yang pinjam buku atau baca buku. Bapak kadang suka denger gak sih curhatan dari daily rutinnya anak-anak Yapkesbi gitu. Misalkan, aduh nih aku sekarang kerjain apa nih, sekarang aku tugas apa nih. Oh, nah iya. takutnya anak-anak SMA ini kepo nih di Yapkesbi biasanya ngapain aja sih gitu selain dari tadi praktek gitu. Terus ya ada sih beberapa mahasiswa yang emang kayak cerita lah gitu Iya. kan ya, sebagai kayak ke orang tua juga gitu kan. Kegiatannya ya alhamdulillah ya PSB juga ada acara tahunan gitu kan, Iya. sampai mereka merasakan wah seru lah Seru, apalagi iya. mereka paling demen banget dalam hal berorganisasi gitu kan bang, seperti apalah. Ya di ruang perpustakaan tuh malah jadi tempat ya sharing gitu kan, Iya. dan keluh kesah pokoknya segala macam mereka kegiatan di Yapkesbi benar-benar dicurahkan dan banyak inovasi banget mereka. Jadi setelah saya pelajari ini mahasiswa, ternyata mahasiswa berkembang Iya. gitu dari pas lulus SMA, dan kita ada kayak pengenalan orientasi, terus dikenalin di lingkungan Politekkes Yapkesbi, ada perkembangan yang emang mereka sudah ada mulai pendewasaan yang sangat meningkat gitu. Iya. Jadi ya mungkin karena posisinya kurikulum pendidikan kita untuk lebih dewasa dan bisa jadi hal yang di SMA tuh ketika dibawa ke Politekkes Yapkesbi udah kayak mempunyai tanggung jawab gitu. Iya. Gitu, bahwa ini bukan tingkatan lagi SMA atau SMK, tapi ini tingkatannya benar-benar sudah mulai mau kita mempersiapkan gimana caranya mahasiswa tuh siap untuk lulus dan mengenal dunia luar. Iya, gitu. Apalagi dunia pekerjaan gitu kan, dunia luar, dan banyak lah. Takutnya kalau nggak dikenalkan nanti mereka kaget gitu ya Pak ya. Gitu, Iya. kaget. Jadi pastinya setelah masuk ke Yapkesbi mereka sudah mulai mengenal gimana sih bekerja itu, Nah, iya, tadi gitu. dengan cara praktik di rumah sakit gitu, macam-macam. Jadi meskipun dari tugas gitu kita bisa tahu menanggung Pokoknya- tanggung jawab bagaimana gitu ya. Pokoknya kalau yang ada nonton ini ya mungkin pastilah penasaran. Iya. Jadi kalau misalkan ini ya udah datang Daftar aja ke sini Iya, ya. daftar aja. Kalau penasaran langsung aja daftar gitu. Jadi mungkin kan kalau misalkan podcast di sini ya sama Bapak hanya Sekilas gitu ya. sekilas, Cuma dan dengar emang doang ya gitu ya. cuman posisinya dalam arti kita berbicara, tapi ketika misalkan pengen membuktikan sok mari ke sini gitu Iya. datang. Nah Bapak, kalau Bapak nih misalkan disuruh ngerekomendasiin Yapkesbi ke adik siswa nih misalkan, Bapak bakal bilang apa ke mereka biar mereka yakin? Duh, yakin nih aku mau daftar ke Yapkesbi, soalnya denger Bapak ngomong gitu ngerekomendasiin Yapkesbi ke saya gitu. Bapak mau bilang apa ke mereka? Pokoknya gini, kalau untuk merekomendasiin ke sini, posisi pokoknya pasti sangat menyesal ketika tidak ada daftar ke sini dan tidak mengikuti kurikulumnya dan semua lingkungan di sini, mungkin sangat nyesel ya. Iya, Ketika betul. misalkan kita lewat 1 tahun, 2 tahun, ketika ada cerita dengar dari rekan, apalagi informasi di Yapkesbi, pokoknya kalian jangan sampai menyesal. Iya. Gitu, karena waktu tuh terus berjalan, jadi kalian harus bisa memutuskan, memulai dan berjalan gitu. Iya gitu, harus mulai dari Ya. sekarang gitu Dan ya. harus sebenarnya lakukan gitu kan, jangan sampai ngelamun terus, aduh bingung di mana ya. Jangan sampai gimana kalah ya, sama takut gitu ya, harus berani gitu. mencoba terlebih dahulu Iya. gitu. Karena pastinya kalau hidup itu kan istilahnya tantangan gitu Iya. ya. Jangan sampai mengalir aja hidup mah gitu ya. Jangan sampai mengalir kan Nah kayak mengalir gitu kemana Gen gitu. Z yang emang bener-bener posisinya gak mau berkembang. Iya. Jadi merasa hidupnya cukup,
kalau misalkan hidupnya cukup, ya mungkin masa depan mau seperti apa gitu kan. Iya, Ya mungkin betul. kita hanya memberikan solusi dan saran untuk masa depan yang nonton ini. Iya, gitu. betul. Nah, Bapak, selain akademik, hal seru apa lagi sih yang ada di Apkesbi gitu? Kalau selain akademik sebenarnya kayak prakteknya sih. Iya. Prakteknya itu dosen-dosennya nggak terlalu diambil begitu serius, Iya. jadi kenyamanan mahasiswa itu nggak begitu tegang dan semuanya jadi pada bisa, dan ya ibaratnya kita karena mengunggulkan dengan keunggulannya fleksibel, ya jadi hampir bisa dosen antara staf dan yang lain mahasiswa itu bisa sebagai rekanan ya, Iya, emang betul. tidak canggung atau misalnya seperti apa gitu kan. Iya. Kadang kalau misalkan di kelas juga kita prakteknya yang seru tuh misalkan role play, teman-teman acting kita gitu. Acting sama teman-teman itu seru banget, bisa terkenang gitu, apalagi kan direkam gitu. Iya. Itu nanti bisa jadi kenang-kenangan teman-teman nantinya kalau udah lulus gitu. Jadi pastinya di sini banyak banget hal yang seru. Hal yang seru. Apalagi kalau teman-teman ikut organisasi. Iya. Jadi pengalamannya banyak banget gitu. Jadi nggak cuma pengalaman di kelas, nggak cuma kenal sama teman sekelas. Teman-teman bisa kenal juga sama teman-teman dari Betul. jurusan yang lain gitu. Iya. Jadi relasinya pun banyak. Nanti mendapatkan pekerjaan pun mudah kalau relasinya banyak Ya, gitu. kayak gitu. Oke Pak, ini kita udah ada di sesi terakhir nih Pak. Ya. Ada hal lain yang mau disampaikan nggak sih ke teman-teman gitu yang masih bingung kuliah Ya. apa enggak sih gitu? Aku tuh gitu. Mungkin yang terakhir buat yang nonton ini, segera putuskan dan segera lakukan ketika kalian mau jenjang kepada perguruan tinggi, khususnya di Politekes Kesehatan YAPKSB ini. Kita ada prodi yang emang keperawatan, kebidanan, counseling, dan farmasi. Dan itu tingkatannya bisa ada beberapa yang mau mengambil D3 atau D4, dan profesi pun Iya. ada, dan nurse-nya juga ada. Jadi misalkan yang mau baru atau misalkan yang sudah punya D3, silakan, kita juga bisa ada penerimaan di D4-nya. Iya. Untuk dari masalah di FKSB, mari kita bergabung. Iya. Mari kita bergabung dengan di ajaran tahun 2005-2006, paling telat di bulan Agustus. Iya. Jadi jangan sampai kelewatan Iya, teman-teman ya, betul. lewatan. Catat tanggalnya teman-teman gitu. Tanggalnya kita sampai akhir bulan Agustus, Bulan tanggal Agustus. 30-an. Iya, tuh teman-teman masih ada waktunya. Boleh dipikirin matang-matang, tanya orang tua dulu Iya. gitu. Karena pastinya jadi nakes itu gak bakal nyesel gitu. Pekerjaannya banyak di mana-mana. Sekarang kalian Bapak pasti nanya, butuhin. sebagai intan sendiri yang sudah kuliah di FKSB, seperti apa? Tentunya sangat seru Bapak, sangat seru gitu. Saya juga mendapatkan banyak pengalaman gitu. Saya berusaha memaksimalkan Yeah. waktu saya berkuliah gitu. Waktu tingkat 1 saya ikut BEM gitu. Kebetulan udah tingkat 2 kemahasiswaan Aktivitas, mengajak saya untuk di podcast. Soalnya mungkin terlihat saya suka berbicara ya Bapak ya gitu. Jadi saya mengupayakan jadi mencari pengalaman sebanyak-banyaknya Yeah. gitu. Tentunya selain akademik saya juga mengejar non akademik. Saya juga mengikuti beberapa organisasi di luar gitu. Jadi di FKSB itu nggak padat banget gitu. Meskipun jadi bagaimana kita memanajemen waktunya teman-teman. Jadi meskipun kita ada tugas, kita mengerjakan misalkan kelompok ataupun tugas individu dan juga organisasi di kampus, kita juga masih ada teman-teman waktu untuk mengikuti organisasi di luar gitu. Yeah. Pastinya sangat seru loh teman-teman kuliah Dan itu. salah satunya ya Intan ini salah satu mahasiswa FKSB yang terpintar. Jadi Amin. ini contohnya gitu Amin, kan, Pak. makanya jadi Bapak ada di sini ngobrol itu nggak hanya omong kosong maksudnya gitu, Iya. dan karena Intan udah sebagai contohnya. Oke. Oke. Itu tadi. Oke, teman-teman, bersama YAPKSB kita berbakti untuk negeri. Jangan lupa daftar.